saya Asentius Daniel. Nama saya Rio. Perkenalkan, nama saya Helena Susanto. Halo, nama saya Felix Febrianto Tanto. Halo Miss Tirsa, perkenalkan saya Bibni Gozura. Kami akan membahas tentang topik kami, yaitu integritas nasional di era society 5.0 dengan fenomena sosial, berita hoaks, dan informasi palsu. Era Society 5.0 adalah era yang fokus pada teknologi informasi pada seluruh aktivitas manusia. Society 5.0 juga memperluas manfaat dari perkembangan teknologi untuk memudahkan kebutuhan manusia di berbagai bidang. Akan tetapi, di balik dampak positif, pasti juga ada dampak negatif. Salah satu contoh dampak negatif dari era Society 5.0 adalah penyebaran informasi palsu atau hoax. Hoax atau berita bohong adalah berita dan informasi yang tidak benar tapi dianggap seolah-olah menjadi benar, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mempercayai hoax. Berita hoax biasanya tersebar melalui media sosial, namun hoax tidak hanya menyebar melalui media sosial. Hoax juga dapat menyebar melalui media lainnya seperti radio, media cetak, dan bahkan televisi. Tujuan dari penyebaran berita palsu ini biasanya adalah untuk menimbulkan perpecahan antar individu maupun antar kelompok dan membuat pembacanya menjadi tidak nyaman serta kebingungan. Rendahnya minat baca dan literasi digital masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu penyebab maraknya penyebaran hoax yang terjadi. Informasi palsu atau hoax merupakan masalah serius yang dapat mengganggu integrasi nasional, karena di integrasi nasional di Indonesia masih seringkali diabaikan. Padahal integrasi nasional merupakan kunci kesuksesan dari suatu negara. Integrasi nasional juga merupakan proses yang menyatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat di suatu negara agar timbul keselarasan dan keserasian secara nasional. Kasus berita hoax yang pernah terjadi di Indonesia adalah mengenai bahan bakar pembangkit listrik tenaga hampa atau PLTH yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Menurut berita tersebut, penemuan ini ditemukan oleh Slamet Haryanto yang biasa dipanggil Mbah Ambing. Ia adalah seorang tukang servis dinamo yang menemukan pembangkit listrik tenaga hampa tersebut. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa penemuannya tersebut tidak memerlukan tenaga apapun untuk dapat menghasilkan listrik. Berita tersebut tersebar dengan sangat cepat serta mendapat banyak perhatian dari masyarakat yang penasaran dengan penemuan Mbah Ambing itu. Bahkan Dahlan Iskan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN sempat percaya dengan hal tersebut. Namun pada kenyataannya Mbah Ambing menyambungkan aliran listrik dari bawah tanah sehingga menghasilkan energi listrik. Ia melakukan hal itu agar seolah-olah tidak memerlukan energi tambahan untuk menghasilkan listrik. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk bertukar informasi melalui internet. Namun, ternyata bisa membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan. Salah satu contoh kejahatan yang paling sering terjadi adalah penyebaran hoax. Hoax tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Hoax seolah-olah sudah menjadi makanan pokok sehari-hari dalam hidup kita. Tentu saja fenomena ini tidak pernah terjadi sekali dua kali, sehingga sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan nasional. Berdasarkan data survei komunitas Telematika 2018, kami menemukan bahwa saluran penyebaran hoaks melalui media sosial menempati posisi tertinggi dengan persentase 92,40%. Persentase yang tinggi ini membuat pemerintah dan polisi kurang agresif dan selektif dalam menghilangkan laporan palsu. Nyatanya, meski himbauan dan pemberantasannya gencar, hoax ini tetap ada. Saat ini, pemerintah memiliki satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran hoax, tapi tidak dapat sepenuhnya memberantas hoax. Selama ada motif penyebaran hoax, pelaku penyebaran hoax akan terus bermunculan. Penyebaran hoaks tidak dapat dibatasi karena berbagai cabang situs, terutamanya media sosial. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghentikan pemerintah negara Indonesia untuk meneranginya. Pada tahun 2021, Cyber Drone 9 yang merupakan teknologi kecerdasan digunakan oleh pemerintah untuk menyelidiki, melacak, dan melaporkan situs-situs yang berisi dengan berita hoaks sejak tahun 2017.
Pemerintah juga menetapkan sistem pemblokiran yang mengatur dan menertibkan akun-akun dan situs-situs media sosial yang berisi dengan berita hoaks. Kemudian, SafeNet menyatakan dalam laporannya bahwa pemerintah telah menghubungi berbagai ahli-ahli instansi dan perusahaan media seperti Facebook, Google, dan juga Dewan Pers untuk mengatasi penyebaran berita hoaks. Salah satu metode dari kerjasama pemerintah dan Google adalah penghapusan berita hoaks dari perambahan pengguna. Berdasarkan berita Kompas.com, pada 5 Januari 2017, Ramizard Raituduh, mantan Menteri Pertahanan, menyatakan pemerintah memanggil ahli-ahli IT sebanyak 50 orang yang datang dari berbagai institusi kuliah dengan gelar S2 untuk mendukung dan membantu Badan Siber Nasional atau BSN. Pendirian Badan Siber Nasional ingin menyelidiki pergerakan siber nasional untuk mencegah dan mengurangi penyebaran berita hoaks dan meningkatkan keamanan guna media sosial. Hal tersebut dilakukan dengan penerbitan perdagangan elektronik. Demikian dengan ilmu yang para ahli IT memegang mengenai rahasia negara, para ahli IT tersebut dilatih selama 6 bulan dengan materi yang akan membela negara Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan kebijakan dan alternatif yang dilakukan pemerintah dari rekan saya. Pemerintah harus menetapkan fokus kepada penyebaran berita palsu dan revisi Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi landasan hukum yang dapat mengatasi berita palsu tersebut dan juga penerbit berita tersebut. Kemudian terhadap kasus penyebaran yang lebih serius, pemerintah akan menangani penerbitan berita hoaks tersebut dalam pengadilan dengan hukum dasar ITE tersebut. Lalu terdapat juga kerjasama antara Badan Siber dan Sandi Negara yang diketahui sebagai BSSN yang bertanggung jawab atas penerangan berita hoaks dalam platform media sosial bersama dengan Polri dan juga Badan Intelijen. Berikut adalah undang-undang yang dapat menjerat para penyebar hoaks, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam bab 25 tentang perbuatan curang pasal 378. Para akun dan situs yang menyebarkan hoaks di media sosial juga akan diblokir oleh pemerintah. Kemudian pada 9 Februari 2010 menimbulkan suatu persetujuan dari para perwakilan berbagai perusahaan media terhadap Piagam Palembang dan juga kooperasi mereka bersama Dewan Pers. Piagam Palembang bertujuan untuk mencapai standar tinggi, kode etik jurnalistik, standar berkompetensi wartawan, standar perlindungan wartawan, beserta dengan standar perusahaan pers, di mana media telah menyadari atas dampak tersebut dan juga menyetujuinya. Menyimpulkan bahwa hoax itu tuh masih banyak di Indonesia. Malah hoax ini paling tinggi dibanding kejahatan di sosial media lainnya dan sampai saat ini belum bisa diberantas. Maka dari itu saya bisa memberikan solusi agar mencari sumber informasi yang valid terkait berita yang ada dan tidak langsung mempercayai dan menyebarkan berita yang ada. Sehingga penyebaran hoax ini dapat terus ditekan dan benar-benar hilang sepenuhnya dari Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.